Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita tetap bisa menjalani hari dengan semangat dan bertemu dengan saya di sini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Kebersihan merupakan hal penting bagi masyarakat yang tidak memandang bulu, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia. Kebersihan merupakan hal penting dalam hidup kita yang sering dianggap sepele oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih kurang memperhatikan kebersihan yang apabila tidak dijaga dapat mendatangkan berbagai macam penyakit kulit seperti kudis, kurap, panu, gatal-gatal, terutama yang meningkat dalam malam hari karena kuman, bakteri, tungau, virus, dan yang lainnya dapat menetap dan berkembang biak di tempat yang kurang dijaga kebersihannya. Sebagai umat muslim yang baik, kita harus dan wajib menjaga kebersihan karena Islam dibangun di atas kebersihan. Allah mencintai hambanya yang bersih. Allah mencintai orang beriman yang bersih dan menyucikan diri karena mencerminkan kualitas iman yang mendalam. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang artinya, sungguh Allah mencintai orang yang tobat dan menyucikan diri. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Rasulullah SAW juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun di atas kebersihan. Dalam hadis, tanadzafu bikulli ma istata'tum fa innallaha ta'ala banal islama ala nadzafati walan yadkhulal jannah ila kulli nadhif. Yang artinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Kebersihan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap umat Islam karena Islam dibangun di atas kebersihan dan Allah menekankan tak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Seperti yang saya telah sampaikan, kebersihan dapat mendatangkan berbagai macam penyakit jika tidak dijaga. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kudis yang umum di kalangan masyarakat yang hidup berkelompok dan berpenghuni padat. Skabies atau kudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan infeksi dari kutu kecil atau tungau yang bernama Sarcoptes scabiei yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Skabies memiliki sinonim atau nama lain yaitu the itch, pamaan itch, 7 years itch. Yang umum di Indonesia yaitu kudis, gudug, gudik, dan gatal-gogo. Skabies berasal dari bahasa Latin
scabere, yang artinya to scratch atau menggaruk. Dahulu dikenal sebagai gatal 7 tahun, yaitu penyakit kulit menular yang dapat menyerang manusia dan binatang. Penyakit kulit ini adalah penyakit zoonosis yang dapat mengenai semua golongan di seluruh dunia, tidak memandang umur, ras, golongan, maupun keadaan ekonomi. Sekitar 300 juta kasus skabies di seluruh dunia dilaporkan setiap tahunnya. Menurut Depkes RI, berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas di seluruh Indonesia, pada tahun 2008, angka kejadian skabies adalah 5,6% sampai 12,95%. Skabies di Indonesia menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit tersering. Seringkali dianggap sepele dan diabaikan karena tidak mengancam jiwa, sehingga pandangan masyarakat dan prioritas penanganannya rendah. Namun, jika penyakit ini dibiarkan, dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Terdapat lesi pada skabies. Lesi atau lesion berasal dari bahasa Latin yang berarti cedera. Dalam istilah kedokteran, lesi merujuk pada keadaan jaringan yang tidak biasa pada tubuh. Terdapat dua lesi pada skabies, yaitu lesi spesifik seperti liang atau terowongan, dan lesi non-spesifik seperti papula, vesikel, dan ekskoriasi. Lesi pada skabies menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman. Karena sangat gatal, sehingga penderita seringkali menggaruk dan mengakibatkan infeksi. Banyak faktor yang menunjang perkembangan penyakit ini, antara lain keadaan sosial ekonomi yang rendah, kebersihan yang buruk, hubungan seksual yang sifatnya promiskuitas, kesalahan diagnosis, dan perkembangan demografik seperti keadaan penduduk dan ekologi. Keadaan tersebut memudahkan transmisi dan investasi Sarcoptes scabiei. Oleh karena itu, prevalensi skabies yang tinggi umumnya ditemukan di lingkungan dengan kepadatan penghuni dan kontak interpersonal yang tinggi, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, dan penjara. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, siklus hidup Sarcoptes scabiei. Pada gambar mendeskripsikan siklus hidup Sarcoptes scabiei atau skabies yang diawali oleh masuknya tungau dewasa di dalam kulit manusia dan membuat terowongan, sampai akhirnya betina bertelur. Siklus hidup skabies sepenuhnya terjadi pada tubuh manusia sebagai host, namun tungau ini mampu hidup di tempat tidur, pakaian, atau permukaan lain pada suhu kamar selama 2-3 hari dan masih memiliki kemampuan untuk menggali terowongan. Penularan skabies dapat terjadi melalui kontak dengan objek terinvestasi seperti handuk, selimut, dan lapisan furnitur, dan dapat pula melalui hubungan langsung kulit ke kulit. Berdasarkan alasan tersebut, skabies terkadang sebagai penyakit menular seksual. Ketika satu orang dalam rumah tangga menderita skabies, orang lain dalam rumah tangga tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk terinfeksi. Seseorang yang terinfeksi skabies dapat menyebarkan skabies walaupun ia tidak menunjukkan gejala. Semakin banyak jumlah parasit, semakin besar pula kemungkinan ia akan menularkan parasit tersebut melalui kontak secara tidak langsung. Kelainan klinis pada kulit yang ditimbulkan oleh investasi skabies sangat bervariasi.
dikenal 4 tanda utama atau tanda kardinal pada investasi skabies, yaitu Prurirutus nocturna, menyerang sekelompok orang, ditemukannya terowongan, dan ditemukannya parasit Sarcoptes scabiei. Pruritus nocturna adalah rasa gatal yang terasa lebih hebat pada malam hari karena meningkatnya aktivitas tungau akibat suhu yang lebih lembab dan panas. Sensasi gatal yang hebat seringkali mengganggu tidur dan penderita menjadi gelisah. Penata laksanaan atau proses tindakan langsung kepada penderita dan seluruh anggota keluarga atau orang yang dekat dengan penderita skabies meskipun tidak menimbulkan gejala. Syarat obat yang ideal harus efektif terhadap semua stadium tungau. Harus tidak menimbulkan iritasi dan tidak toksik. Tidak berbau atau kotor, serta tidak mewarnai atau merusak pakaian. Dan mudah diperoleh serta murah. Penata laksanaan umum meliputi edukasi pada pasien, yaitu mandi dengan air hangat dan keringkan badan, pengobatan skabisi topikal yang dioleskan di seluruh kulit, kecuali wajah, sebaiknya dilakukan pada malam hari sebelum tidur. Hindari menyentuh mulut dan mata dengan tangan. Ganti pakaian, handuk, spray yang digunakan dan selalu cuci dengan teratur. Bila perlu, direndam dengan air panas karena tungau akan mati pada suhu 130 derajat Celcius. Hindari penggunaan pakaian, handuk, spray bersama keluarga serumah. Setelah periode waktu yang dianjurkan, segera bersihkan skabisit dan tidak boleh mengulangi penggunaan skabisit yang berlebihan setelah seminggu sampai dengan 4 minggu yang akan datang. Setiap anggota keluarga serumah sebaiknya mendapatkan pengobatan yang sama dan ikut menjaga kebersihan. Produk yang digunakan untuk membunuh tungau disebut skabisit. Skabies merupakan penyakit ketiga dari 12 penyakit kulit yang tersering di Indonesia. Penyakit ini sering terjadi kepada orang atau kelompok dengan higienitas yang rendah. Skabies dapat menginvestasi siapa saja, namun beberapa kelompok yang memiliki kerentanan dan lebih beresiko untuk terinfeksi adalah anak-anak usia muda, maka kita harus memperhatikan agar tidak bersentuhan langsung dengan kulit penderita skabies dan bertukar handuk, perlengkapan tidur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebagai umat muslim dan beriman, juga kita harus memperhatikan kebersihan, karena Allah mencintai hambanya yang bersih. Menjaga kebersihan diri sendiri tidaklah sulit, seperti sering mencuci dan mengganti pakaian, perlengkapan tidur seperti spray, sarung bantal, perlengkapan mandi seperti handuk, dan lain sebagainya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kata yang dapat menyinggung teman-teman semua. Saya harap dari pidato saya kali ini, kita semua dapat lebih memperhatikan dan mementingkan kebersihan kita semua. Semoga yang telah saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik walidayah, waridho walinayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.